Perkenalkan, nama saya Rian Auliana dari program studi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 330102200078. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pandangan hukum dari zaman klasik, pandangan hukum dari zaman modern, dan pandangan hukum dari zaman postmodern. Masuk materi yang pertama yaitu pandangan hukum di zaman klasik. Sejak abad ke-15 sudah banyak orang yang menyamakan hukum dengan hukum negara dan berpendapat bahwa hukum adalah hukum. Di zaman klasik itu sendiri ditandai dengan munculnya para tokoh pemikir dari Yunani yang menuangkan intuisi serta pengalaman di setiap karyanya. Di dalam pandangan hukum zaman klasik terdapat dua zaman hukum, yaitu zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Hukum zaman Yunani kuno yaitu di mana orang-orang Yunani beranggapan bahwa hukum sebagai keharusan alamiah bagi manusia dan alam semesta pada masa itu. Aristoteles, seorang filsuf, menerbitkan sebuah buku politik yang juga memberikan kontribusi terhadap pemahamannya tentang hukum. Aristoteles membagi hukum dalam dua hal, yaitu hukum kodrat yang merupakan cerminan dari aturan alam dan hukum positif yang merupakan buatan manusia. Ada dua jenis hukum yang harus diikuti, yaitu hukum alam dan hukum positif. Hukum alam dalam pandangan Aristoteles itu sendiri yaitu hukum yang selalu berlaku dan berlaku di mana-mana karena bertentangan dengan aturan alam. Sedangkan hukum positif yaitu sebaliknya, semata-mata didasarkan kepada keputusan manusia. Hukum zaman Romawi yaitu runtuhnya kekaisaran Romawi pada abad ke-5 sebelum Masehi yang dijuluki sebagai periode kegelapan atau zaman kegelapan, yang diikuti dengan kebangkitan agama Kristen di Eropa dan munculnya Islam, menandai permulaan sejarah filsafat hukum pada abad pertengahan. Selama waktu ini kekaisaran Romawi runtuh dan dihancurkan oleh suku-suku Jerman, tidak meninggalkan peradaban Romawi. Yang selanjutnya yaitu pandangan hukum di zaman modern. Filsafat modern dibedakan atas 3 periode, yaitu yang pertama, pada zaman itu para filosof pada umumnya membedakan antara hal-hal yang berkaitan dengan agama dan hal-hal yang berkaitan antara non-agama, atau dikenal dengan dikotomi antara hal-hal dunia dan hal-hal akhirat. Yang kedua yaitu zaman rasionalisme atau Aufklärung, tahun 1650 sampai 1750 Masehi. Pandangan dan konsep-konsep hukum saat ini lebih berorientasi pada rasionalitas dan empirisme pemikiran manusia. Abad ini merupakan kejayaan rasionalisme, empirisme, dan positivisme atas dogmatisme agama. Yang ketiga yaitu era zaman abad ke-19. Pemikir filosofis di periode ini memandang bahwa manusia sebagai suatu wujud yang dinamis, terus berkembang sepanjang sejarah. Abad ini juga menandai perkembangan atau evolusi manusia dalam kesadaran akan kekuatannya masing-masing. Adapun pengertian hukum di abad ini adalah pandangan hidup yang baru sebagai manusia dan perkembangan kebudayaan. Yang terakhir yaitu pandangan hukum postmodern. Menurut Immanuel, postmodern yaitu merupakan keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Lalu menurut Ghazali dan Effendi, postmodern mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Postmodernisme adalah suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Di sisi lain, Marcel Breyman
menyatakan bahwa era modern telah dimulai sejak era Renaissance abad ke-16 Masehi dan berkembang dalam 3 fase sejarah modernisme 19. Fase pertama yaitu modernisme yang berkembang sejak awal abad ke-16 Masehi hingga abad ke-18 Masehi. Modernisme pada tahap ini ditandai dengan diyakininya rasio, keberanian menghadapi kehidupan secara nyata, serta lahirnya pemberontakan kreatif dalam dunia seni. Fase yang kedua ditandai dengan adanya revolusi Pancasila Prancis dan kekacauan sosial, politik dan ekonomi yang seringkali dihubungkan dengan momentum gelombang revolusi besar 1790. Fase yang ketiga yaitu modernisme yang dimulai ketika terjadi proses modernisasi global dan pembentukan kebudayaan dunia modern secara massal, di mana semakin banyak terjadi kekacauan sosial dan politik. Cukup sekian penyampaian materi untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua ataupun pengucapan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.